Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang yang bernama Sai Baba. Dia lahir dan tinggal di desa Nilayam Puttaparthi, wilayah timur Khurasan, yaitu India Selatan. Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Dajjal akan keluar dari bumi ini dari kawasan bagian timur yang bernama Khurasan. Jami' at-Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud hari kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal, pendusta muncul. Mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. Adalah tidak mustahil bahwa Sai Baba ini adalah salah satu dari 30 Dajjal-Dajjal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya Al-Masih Al-Dajjal. Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditujukan oleh Sai Baba kepada ribuan orang, bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama. Sai Baba dikatakan sudah memiliki puluhan juta pengikut. Maka saatnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini agar dirinya tidak turut sama menjadi korban berikut dari fitnah Sai Baba. Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah dan berambut keriting. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, di awal kemunculannya Dajjal berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dajjal seorang laki-laki yang berpostur pendek, gempal berambut keriting, berkaki bengkok, agak pengkor. Sedangkan Sai Baba adalah seorang yang berpostur pendek dan berambut keriting. Dajjal memiliki mata yang buta, sedangkan Sai Baba pernah mengalami kebutaan semasa muda, kemudian sembuh kembali. Dajjal datang dan bersamanya ada gunung roti dan sungai air. Bersamaannya, Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibuti, tepung suci, dari udara melalui tangannya. Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang. Bersamaannya, Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kerlipan mata. Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Persamaannya, Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan juga agama. Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai orang baik dan bijak, sehingga ramai sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya. Persamaannya, Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak, yang membawa misi perdamaian, cinta kasih, menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana. Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai nabi. Persamaannya, Sai Baba meletakkan dirinya sebagai nabi kepada pengikut-pengikutnya. Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih. Persamaannya, Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Persamaannya, Sai Baba mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Dajjal akan mendakwahkan agama Allah. Persamaannya, dalam banyak majelis darsahnya, Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Quran, dan keharusan untuk memahaminya. Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Persamaannya, Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga, menyembuhkan penyakit kanker. Dajjal dapat menurunkan hujan. Persamaannya, Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi. Di Nusa Tenggara Timur sedang dibangun proyek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering. Dajjal berupaya mengeluarkan pembendaharaan perhiasan dan harta dari bangunan yang roboh. Lalu pembendaharaan itu akan mengikuti ratunya. Persamaannya, Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, Injil mini, dan berbagai bentuk medali berlafaz Allah dalam tempo yang singkat. Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Persamaannya, Sai Baba mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dajjal juga berupaya berpindah raga dan tempat dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Persamaan,
Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan bentuk reinkarnasi yang dilakukan oleh dirinya. Dajjal berupaya membesarkan tubuhnya. Persamaannya, Sai Baba memiliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemujizatan pada sebuah pesawat terbang. Dajjal juga bisa keluar masuk pagar dan makanan. Persamaannya, Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya. Ia juga berupaya berjalan ke pasar, rumah sakit, proyek irigasi, dan tempat lain yang bisa dikunjungi manusia. Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan air. Persamaannya, Sai Baba mampu mengeluarkan air dengan hentakan kakinya. Dajjal tidak memiliki anak. Persamaannya, Sai Baba mandul. Ia tidak beranak dan tidak berkeluarga atau tidak menikah. Dajjal memimpin orang Yahudi. Persamaannya, Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi Zionis. Dajjal muncul di zaman pertikaian. Persamaannya, Sai Baba mengakui bahwa dia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, serta kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan. Dari semua kejadian yang tadi, hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari siksa neraka jahanam, azab kubur, fitnah atau dugaan hidup dan mati, serta dari keburukan fitnah Dajjal.